akan binasa, melainkan akan beroleh hidup yang kekal. Ini kami datang kepadamu Bapa sebagai tanda bahwa kami percaya bahwa Engkau telah memberikan anakmu yang tunggal untuk menebus segala dosa kami. Karena kami mengetahui Bapa, kami adalah orang berdosa yang layak dan harus mendapat hukuman karena upah dosa adalah maut, dan tidak ada seorang pun yang berkenan di hadapan Allah. Sebab itu kami semuanya harus mendapat keuntungan. Tetapi oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu Bapa, Engkau begitu mengasihi manusia sehingga Engkau berkarya dan mengutus anakmu yang tunggal ke dalam dunia ini, memberikan keselamatan bagi kami. Hari ini Bapa adalah merupakan hari di mana kami memperingati tentang kasih dan kemurahan Tuhan. Sebagai orang percaya, kami datang dan menyembah Engkau dengan penuh sukacita, karena Engkaulah Tuhan, Engkaulah pengharapan kami Bapa. Dengan itu Bapa di surga, pada saat ini tiba masa bagi kami untuk mendengar firman. Dengan itu biarlah firman ini Bapa benar-benar kami nikmati dan membuatkan lebih kuat, membuatkan lebih teguh di dalam apa yang kami imani pada saat ini Bapa. Walaupun kami sudah memuji nama-Mu dengan beberapa lagu-lagu pujian, lagu penyembahan, kami berikan kepadamu sebagai tanda, sebagai satu tanda bahwa kami begitu mengasihi dan begitu percaya dan beriman bahwa tidak ada Tuhan kami yang lain melainkan Tuhan. Dengan firman-Mu yang akan memberikan kekuatan bagi kami, dengan firman-Mu kami dapat mengalahkan dosa segala. Sebab itu Bapa, biarlah Engkau membuka hati kami, membuka hati kami, supaya pada waktu kami mendengar firman-Mu, biarlah kami semuanya diteguhkan, dikuatkan, dan terus datang kepada-Mu Bapa dengan penuh sukacita. Biarlah berkat melalui firman ini dapat disalirkan kepada setiap jemaah-Mu yang ada di sini, sehingga mereka kembali dengan sukacita. Amin. Oke, silakan duduk semua. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih dengan kesempatan ini, karena kita dapat bersama untuk menikmati firman Tuhan yang mungkin kita nanti-nanti. Sebentar tadi kita semua sangat gembira dengan memuji Tuhan, nyanyi beberapa lagu pujian sebagai satu tanda bahwa kita begitu bergembira untuk menyambut Natal tahun 2022. Mungkin inilah pada pertama kali atau
kita bersyukur karena kesempatan bagi kita untuk memuliakan nama Tuhan, baik di rumah, baik di mana kita berada. Kita yang percaya kepada Tuhan tidak ada perbedaannya. Rumah saja, menurut firman Tuhan, ada 3 yang harus kita kekalkan. Kita percaya kepada Tuhan dengan kita membaca firman Tuhan. Lepas kita membaca firman Tuhan, kita mengetahui apa yang ada di dalam Dia, dan kita mengakalkan persekutuan kita di dalam Tuhan. Sebab itu ada yang mengatakan beberapa tahun 2020 tidak ada Natal, tahun 2021 tidak ada Natal. Kita dapat merayakan Natal dengan penuh sukacita bersama-sama dengan keluarga, bahkan lebih meriah. Nah, memang lebih meriah sebab kita bersama-sama dengan keluarga. Tetapi apa yang harus kita ingat, satu yang Tuhan minta kepada kita ialah jangan tinggalkan persekutuan. Eklesia yang membawa makna persekutuan ataupun perkumpulan orang-orang percaya. Sebab itu ada yang mengatakan, oh, tidak perlu, di rumah pun saya dapat merayakan Natal. Bersama kawan di jiran pun dapat merayakan Natal. Tetapi harus kita ingat, Tuhan menuntut kita bersama dengan orang-orang percaya supaya kita sama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Sebelum saya memulakan khotbah pada pagi ini, kalau dilihat daripada jam ini agak terlewat sudah, mungkin ada yang mau pikir, oh mau balik sudah, sebab mau makan sudah. Apalagi kalau yang di Nantabang itu jauh sedikit, nanti tidak sampai di rumah. Tapi saya ingin minta kebenaran dulu sebelum saya membuka firman Tuhan. Saya minta kebenaran dulu kepada jemaat semua. Sebab pada saat ini iblis begitu bersedih. Walaupun iblis ini overtime, dia tidak ada satu titik pun meninggalkan masa dia. Dia sentiasa melayang-layang. Dia sentiasa mencari jiwa. Mana satu yang dia mau? Mana satu yang dia boleh bawa? Tiada rehat bagi si iblis ini. Kenapa? Karena iblis ini begitu berburu dengan kita. Iblis jauhnya adalah lubuk ataupun di surga. Iblis ini di surga. Tetapi karena dia mendurhaka, karena dia mau melawan Allah, maka dia dibuang ke dalam bumi ini. Dan disitulah dia mencari di mana dia mau menjatuhkan manusia. Tapi itulah karena dia ini adalah berhulu kepada pujian. Lucifer, malaikat, penghulu malaikat, dia membawa 1/3 daripada malaikat memberontak melawan Allah, sebab dia mau lebih tinggi daripada Allah. Sebab itulah Allah membuang dia. Sebab itulah dia cemburu kepada manusia ini. Dia mau supaya manusia ini juga dibuang. Tetapi kenapa? Manusia Tuhan tidak buang terus. Dia masih mengasihi sehingga dia mengantar ataupun mengutus anaknya yang tunggal untuk kita. Jadi dia tidak mau, sebab itu dia menggunakan puji-pujian untuk lebih melekatkan manusia, melekatkan orang percaya supaya jangan mendengar firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah merupakan
pedang bagi kita untuk melawan si iblis. Nah, kalau yang pelajar ICM ini, ramai pelajar ICM ini sudah pasti tahu semua ini. Siapa itu iblis? Kenapa iblis tidak dikasih? Kenapa iblis tidak diberi peluang seperti dengan manusia? Iblis memberontak, manusia terjatuh di dalam dosa. Iblis dibuang terus, tapi manusia Tuhan tidak mau. Dia mau supaya manusia ini kembali ke surga. Kenapa? Dan itulah kita. Tuhan mau. Sebab kita ini dicipta adalah dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Sebab itu manusia ini begitu dikasih oleh Allah. Sebab itulah dalam pendahuluan pun begitu panjang sudah saya berkata-kata. Tapi saya mau tanya di sini, ada beberapa sidang sekarang ini, ada beberapa jemaat sekarang ini, dia boleh bertahan dengan firman Tuhan 20 menit. Dia boleh bertahan dengan firman Tuhan dalam 15 menit. Kalau lebih daripada 20 menit, dia banyak kali sudah pergi tanda. Dia banyak kali sudah tinggal jam dia. Itu Inggris kata panjang sudah khotbah si pastor ini. Tinggal jam berapa menit sudah. Nah, jadi itulah sebab saya tidak tahu ada di sini berapa lama yang kamu boleh tahan. Siapa yang boleh tahan 2 jam? Setengah. Saya juga tapi 1 jam. 50 menit, 40 menit, 30 menit, bertahan 5 menit saja. Oke. Jadi saya akan sampaikan firman Tuhan, sebab ada yang panjang juga, ada yang pendek tadi, saya ambil di tengah-tengah. Itulah kalau kita membawa firman Tuhan ini, lebih panjang kita menyampaikan firman Tuhan ini, lebih banyak yang kita dapat gali. Kalau kita bercakap sedikit saja, mungkin kita baca firman Tuhan dan itulah firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Oke, terima kasih dan jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal 1 ayat 18 hingga pada ayat yang ke-25. Lihat di dalam buku kamu masing-masing, sama ada di dalam Alkitab atau di dalam handphone kamu, ya mungkin lebih menyenangkan kamu dan lebih menyenangkan bagi kami yang sudah agak tidak berapa nampak lagi ini, mudah untuk melihat di handphone. Matius pasal 1 ayat 18 hingga pada ayat yang ke-25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel.
yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersekutu dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada zaman perjanjian lama, bahkan pada zaman dahulu, mereka akan menamakan anak mereka dengan satu pengertian. Mereka tidak akan mengambil nama dia sembarangan. Bahkan orang-orang yang terdahulu dengan kita pun akan memberi nama kepada anak dia sempana dengan ataupun dengan pengertian masing-masing. Tetapi pada saat ini ibu bapak lebih senang untuk mengambil nama. Mungkin dia ambil nama mengikut apa yang dia suka. Kadang-kadang dia kalau mau yang lebih canggih, dia akan mengambil nama dari dia dengan mami dia, disambungkan dan disambung lagi sedikit. Sehingga bila kita mengisi borang, kadang-kadang tidak dapat mencukupi di dalam borang itu terlampau panjang. Bila kita menyebut nama itu, kita tidak dapat menyebut sebab terlalu panjang. Hanya Dedi dan mami dia saja yang dapat menyebut nama dia dan yang dapat menulis nama dia dengan betul. Itulah nama. Tetapi atas nama ini sebenarnya adalah selain daripada nama itu membawa pengertian, nama itu juga adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Tiada nama artinya tidak berarti itu kurang itu. Sebab itulah setiap manusia ini diberikan nama. Dan pada satu ketika dahulu di mana saya dan istri ditempatkan untuk bertugas di satu sekolah, di mana semua orang di tempat itu belum ada kepercayaan, belum percaya pada agama mana-mana. Semua orang mengamalkan yang nama-nama atau yang nama-nama. Sebab itulah bila kami hitung nama dia, semua yang pelik-pelik, nama dia pelik-pelik. Dan saya tanya, kenapa nama dia begini? Nama yang sebenarnya nama dia ini itulah kekuatan bagi yang bapak dia. Dia masih mengguna pada yang apa yang dia percaya. Bahkan nama dia itu ambil nama daripada apa yang dia pegang. Maksud saya setiap saya kurang plastik, tapi setiap orang yang mempercayai sesuatu dia ada nama di watak dia sendiri. Kalau di watak kepercayaannya sendiri, dia ada nama. Lepas itu bila dia ada anak, dia ambil nama di watak dia dan dia beri kepada anak dia. Oh itulah nama dia itu. Sebab bapak dia itu yang mengamalkan begini-begini, oh itulah nama dia. Dan itulah yang ada pada nama itu. Tetapi pada saat ini kita dapat melihat bila semua orang percaya kepada Tuhan, dia akan mengambil nama daripada Alkitab. Sebelum itu dia sudah melihat daripada Alkitab ini, mencari oh ini nama, kalau saya namakan dia begini, apa maksud dia? Nah, demikian juga dengan apa yang kita pelajari pada hari ini. Di mana di dalam ayat yang kita
kita pelajari ayat yang ke-23 ini. Kalau kita lihat ayat yang ke-23 ini mengatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Immanuel, namanya Immanuel. Apa arti Immanuel? Allah menyertai kita. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan anak itu akan diberi nama Immanuel. Immanuel berasal dari dua kata. Immanuel ini berasal dari dua kata. Di dalam bahasa Ibrani, Immanuel ini adalah membawa makna Imano dan El. Imano arti dia bersama kita ataupun menyertai kita. Bersama kita ataupun menyertai kita. Dan El arti dia Tuhan Allah ataupun Elohim ataupun Elo. Elo ataupun Elohim. Jadi Immanuel berarti Allah menyertai kita ataupun Allah berserta kita. Amin. Ini merupakan wujud daripada satu manifestasi kehadiran Allah ataupun wujud penyertaan Allah kepada umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Sebenarnya walaupun kita sudah jatuh di dalam dosa, Allah terus berserta dengan kita. Allah terus berserta dengan kita. Karena seperti yang saya sudah katakan tadi, Allah begitu mengasihi manusia ini. Allah begitu mengasihi dunia ataupun manusia. Dan kita tahu sejak Adam dan Hawa, manusia ini sudah jatuh di dalam dosa. Semua manusia sudah jatuh di dalam dosa. Bila saja Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa, mereka memakan buah pohon larangan itu, mereka sudah jatuh di dalam dosa. Dan mereka tidak lagi dapat bersama-sama dengan Allah. Karena Allah itu adalah kudus. Dia adalah terang. Tapi apabila manusia itu jatuh, dia hidup di dalam kegelapan. Sebab itulah gelap dan terang ini tidak boleh bersama. Jadi manusia tidak mau manusia ini ataupun Allah tidak mau manusia binasa. Karena itu Allah datang untuk menjumpai manusia dalam wujud kelahirannya di dalam dunia ini. Dengan mengutus anaknya yang tunggal, dengan mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia ini, yang lahir di kandang Bethlehem, yang diberi nama Immanuel ataupun Allah menyertai kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi, tema khotbah kita hari ini adalah Allah Immanuel. Tema khotbah ialah Allah Immanuel. Pada hari ini ataupun ketika perayaan Natal menjalan tiba dan sepanjang perayaan ini, apakah kita sungguh-sungguh merasakan bahwa Yesus datang adalah Immanuel, yaitu Allah menyertai kita. Bilakah kita merasakan Yesus adalah Immanuel? Bila kita merasa Yesus ada bersama dengan kita, bila kita merasa bahwa Yesus itu senantiasa bersama-sama dengan kita, adakah pada waktu Natal ini ataupun pada waktu kemarin Yesus berserta dengan kita, ataupun pada 25 hari bulan ini, sebab 25 hari bulan ini adalah merupakan tanggal kelahiran Tuhan Yesus. Lepas itu kita merasakan Dia berserta dengan kita pada hari ini, dan besok tidak lagi. Sebab bukan Natal lagi, bukan lagi masa kelahiran Dia. Seringkali kita mengatakan Yesus adalah Allah Immanuel. Ketika kita merasakan sukacita, ketika kita melalui sukacita
yang kita ucapkan itu merasakan Immanuel. Artinya apakah dia merasakan bahwa Allah itu bersama-sama dengan kita. Pada waktu kita senang, kita mengatakan syukur Immanuel. Tetapi pada waktu kita di dalam kesusahan, pada waktu kita mengalami bencana, pada waktu kita mengalami kekhawatiran, adakah kita masih lagi mengatakan puji Tuhan Immanuel? Jemaat yang diberkati Tuhan, pembacaan kita tentang firman Tuhan sebentar tadi, kita dapat melihat bagaimana Allah Immanuel memimpin perjalanan hidup Yusuf dan Maria. Di dalam pembacaan tadi kita dapat melihat bagaimana Allah Immanuel menyertai Yusuf dan Maria. Mungkin masih ada yang tidak mengenal dengan Yusuf. Mungkin ada yang Yusuf sini tapi bukan dia. Mungkin ada yang Maria di sini tapi bukan dia. Kita akan kenal siapa Yusuf dan siapa Maria ini. Yusuf adalah seorang pemuda yang tulus hati, memiliki karakter yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga dengan Maria. Maria adalah seorang gadis yang baik dan memiliki kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Yusuf dan Maria ini sudah bertunangan. Mereka sudah bertunangan. Kedua-dua mereka ini, satu Tanak Wagu, satu Sumanda. Kedua-dua ini adalah begitu tulus di hadapan Tuhan, begitu setia di hadapan Tuhan, begitu baik dipandang baik manusia apalagi dengan Tuhan. Mereka ini adalah begitu tulus dan karakter yang sungguh menyenangkan. Dan mereka ini bertunangan. Ada yang bertunang di sini? Ada yang bertunang di sini? Oke, bagaimana rasa bertunang? Sedih? Ya pasti ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini sebelum menjadi suami istri pernah melalui pertunangan. Dan saya rasa itu adalah momen yang paling membahagiakan. Satu titik yang begitu membahagiakan. Dan kalau boleh, mereka sentiasa bertemu. Dan kalau boleh, mereka sentiasa bercakap-cakap. Kalau dulu berutus-utus surat, tapi sekarang surat tidak pakai lagi, pakai sejauh WhatsApp. Bahkan bukan WhatsApp lagi, video call boleh nampak. Kamu terlihat dia pun boleh nampak. Kan? Kamu senyum dia pun boleh nampak. Sebab itulah tidak perlu bawa itu gambar simpan di dalam poket. Jalan 2-3 langkah tengok. Pesan nama ginawa. Tak ada produksi. Hati yang begitu gembira, mereka gembira. Tetapi apa yang kita baca di sini
Maria, mereka mengalami satu ujian. Tiba-tiba Maria mengandung. Tiba-tiba Maria mengandung. Walaupun mereka belum bersama, tetapi Maria mengandung. Siapa yang susah hati? Siapa yang susah hati? Laki-laki ataupun perempuan? Yusuf ataupun Maria? Siapa yang susah hati? Yusuf atau Maria? Luar sekali. Yusuf bersedih karena memikirkan Maria sudah melakukan sesuatu yang tidak baik di belakangnya. Maria juga sedih karena tiba-tiba dia berlaku begini, keadaan dia begini, sedangkan dia tidak melakukan apa-apa. Dan itu begitu menjadikan Maria yang tulus hati, yang sangat dihormati, seorang gadis yang baik hati dan memiliki hidup yang menyenangkan Tuhan, tiba-tiba mengandung. Sedangkan mereka belum bersama. Sudah pasti mereka berdua ini akan mengalami kesedihan yang begitu sukar ataupun begitu sakit. Sehingga dan siapa pasti semua laki-laki memikirkan rupanya perempuan itu tidak baik. Yusuf pun berpikir seperti itu. Rupanya Maria itu tidak baik. Dia mengandung walaupun kami belum bersama, tetapi dia mengandung. Dan sudah pasti mereka berdua ini sungguh bersedih hati. Tetapi di dalam pembacaan kita tadi menyatakan bahwa Allah Immanuel, Allah menyertai Yusuf, Allah juga menyertai Maria. Karena Maria adalah seorang gadis yang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa Tuhan biarkan dia dalam keadaan seperti itu? Kenapa dia membuat Maria seperti itu? Yusuf yang juga menyenangkan hati Tuhan, kenapa dia juga melalui keadaan seperti itu? Sudah pasti Yusuf pun tidak dapat tidur, Maria pun tidak dapat tidur. Sebab itulah dalam situasi seperti ini, apakah Allah menyertai mereka? Ya. Jawaban dia ialah ya. Allah menyertai mereka karena bayi yang di dalam kandungan itu adalah Sang Immanuel. Dari kehidupan Yusuf dan Maria kita dapat melihat bagaimana Immanuel. Apa arti Immanuel bagi mereka? Yang pertama, poin yang pertama bagi kita ialah Allah menyertai kita dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan Allah menyertai kita. Dalam keadaan tadi di mana Yusuf dan Maria bukan saja pada waktu mereka bersukacita, tetapi juga pada waktu dalam keadaan kebingungan dan kesulitan, Allah menyertai mereka. Dalam segala keadaan yang mereka lalui, Allah menyertai mereka. Bagi kita lebih senang merasakan dan mengatakan Allah menyertai kita daripada saat kita sedang berhasil atau senang, daripada waktu kita mengalami kesusahan dan kegagalan. Tetapi seperti dengan apa yang dilalui oleh Ayub. Kalau kita melihat Ayub, dia mengalami begitu banyak kesukaran, sehingga istrinya sendiri mengatakan, adakah engkau masih percaya? Adakah engkau masih memanggil Allahmu?
bagi Yakub dia mengatakan, apa yang dia katakan? Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang jahat? Dalam kesemuanya Ayub tidak berbuat dosa. Dengan bibirnya dia tetap memuji Tuhan. Walaupun harta dia, walaupun dia sendiri hampir mati, hampir nyawanya diambil ataupun terpisah daripada badannya, tetapi dia masih bersyukur. Dia masih mengatakan bahwa Allah menyertai dia. Yang kedua ialah Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala keadaan. Apapun keadaan, dia sentiasa turut untuk melakukan pekerjaan itu. Sungguh sulit dibayangkan bila Allah tidak turut bekerja di dalam kehidupan Yusuf dan Maria. Karena masalah yang mereka hadapi bukan saja pada waktu Maria tiba-tiba diberitahu mengandung dari Roh Kudus, tetapi setelah itu banyak kesulitan yang mereka alami. Bukan saja pada waktu yang diberitahu bahwa dia akan mengandung, dan bagi Maria dia tahu bahwa dia memang tulus di hadapan Tuhan karena apa yang dia kandung adalah daripada Roh Kudus yang meletakkan, bukan daripada hubungan suami istri, tetapi daripada Roh Kudus sendiri yang menyatakan ataupun dengan firman itu bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kita dapat melihat di dalam Kejadian, Tuhan mencipta segala sesuatu itu bukan dengan tangan dia, tetapi cuma dengan kata. Maka berfirmanlah Allah, maka semua itu terjadi. Siang dan malam terjadi. Baik kalau ataupun Allah berfirman, baik kalau tanah, daratan dan laut itu terpisah, maka laut dan daratan pun terpisah. Begitu juga dengan apa yang Allah lakukan kepada Maria. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus Immanuel. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh sulit Yusuf dan Maria karena masalah yang mereka hadapi, yaitu tiba-tiba Maria mengandung dari Roh Kudus. Tetapi setelah itu banyak kesulitan. Bukan itu saja kesulitan yang mereka lalui, tetapi sampai akhirnya Sang Immanuel itu harus lahir di sebuah kandang yang hina. Sudah berlaku keadaan seperti itu, keadaan bertambah teruk lagi di mana apabila mereka sampai di satu tempat yang di mana Maria harus melahirkan anak, tidak ada tempat baginya di rumah penginapan, tetapi dia terpaksa melahirkan anak di kandang yang hina. Kita dapat melihat dalam kesulitan yang Yusuf dan Maria hadapi, Allah selangkah demi selangkah memimpin Yusuf dan Maria sehingga dapat melewati dan menggenapi misi Allah yang dipercayakan kepada mereka. Allah sungguh bekerja di dalam kehidupan mereka, juga di dalam kehidupan
kehidupan kita seperti yang tertulis di dalam Roma. Kalau kita lihat di dalam Roma, dia mengatakan, Roma pasal 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah akan terus bekerja. Artinya Allah senantiasa menyertai. Allah tidak akan membiarkan mereka. Begitu juga dengan kita. Dia tidak akan membiarkan kita, tetapi Allah terus bekerja. Dia akan menolong kita. Yang ketiga, Allah tidak meninggalkan kita dalam segala keadaan. Allah tidak meninggalkan kita dalam segala keadaan. Walaupun Allah membiarkan ada kesulitan dalam hidup Yusuf dan Maria, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Allah selalu menguatkan Yusuf dan Maria melalui para malaikat. Karena itu Maria dapat mengatakan dengan penuh keyakinan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadikanlah kepadaku menurut kehendakmu. Pada waktu malaikat itu menyampaikan kepada Maria bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, sedangkan dia belum bersuami. Tetapi karena dia adalah orang yang baik, karena dia adalah tulus hati, karena dia adalah mengasihi Tuhan, dia tidak pernah membantah, tidak mau Tuhan, tetapi dia mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadikanlah kepadaku seperti perkataan itu. Artinya dia bersedia, dia tulus hati untuk menerima apapun keadaan, karena dia mengetahui Allah menyertai dia. Ketika mereka harus berlari ke Mesir dan menghindari bencana pembunuhan baik yang diperintahkan oleh Herodes, malaikat muncul dalam mimpi dan meminta Yusuf disampaikan kepadanya pada malam itu pula di tengah kegelapan supaya mereka melarikan diri ke Mesir. Bukan itu saja yang mereka lalui. Bahkan pada waktu Yesus dilahirkan, ada lagi satu kesulitan, ada lagi satu masalah yang mereka hadapi, di mana Raja Herodes, setelah dia mengetahui bahwa raja itu akan lahir, maka dia memerintahkan kepada semua pegawai-pegawai dia supaya membunuh setiap anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Karena dia memikirkan bahwa apabila dia membunuh anak-anak yang berada di bawah 2 tahun ke bawah, sudah pasti bayi yang baru dilahirkan itu juga akan turut sama di dalam pembunuhan. Tetapi apa yang berlaku? Tuhan tidak membiarkan. Karena Tuhan menyertai mereka. Pada malam itu mereka datang kepada Yusuf supaya membawa Maria, ibunya dan juga anak itu ke Mesir. Mari ke tempat itu. Dan kita mengetahui bahwa daripada Bethlehem ke Mesir adalah terlalu jauh. Perjalanan yang begitu jauh. Dan kalau dikira-kira jarak yang ada di antara ini adalah 200 batu, 200 mil ataupun batu. 200 itu bukan dekat. Mungkin dari sini ke Ranau belum sampai 200. Kilometer pun tidak sampai, sebab jarak mil ini lebih jauh daripada kilometer. Kalau dari sini ke Ranau mungkin dalam lingkungan
100 lebih kilometer. Jadi sungguh jauh. Dan kalau kita ingat, ketika kaum Israel berhasil keluar dari Mesir, keluar ke tanah Kanaan, mereka mengambil 40 tahun. 40 tahun baru mereka sampai ke tanah Kanaan. Dan bayangkanlah, bagi Maria, bagi Yusuf yang dari Betlehem pergi ke Mesir itu, berapa jauh perjalanan dia. Dengan tidak memakai kendaraan, bukan kapal terbang, bukan dengan kereta yang ada sekarang ini, tetapi dengan berjalan kaki dan juga memakai kuda. Tetapi sepanjang perjalanan Tuhan menyertai mereka. Mungkin di dalam perjalanan yang jauh sangat sukar, karena pada siang hari mereka akan merasa terik matahari, dan pada waktu malam kesejukan yang menusukkan di dalam tubuh mereka. Jadi harapan untuk mendapatkan air juga susah di padang gurun karena terlalu sukar. Tetapi Allah menyertai mereka. Allah Immanuel ada beserta dengan mereka. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan, mungkin saja hal-hal seperti ini dialami dalam hidup kita. Kita dibuang saudara karena mengikut Tuhan. Kita melalui tekanan ekonomi, kehidupan, kehilangan sesuatu yang berharga, terutama pada tahun-tahun yang lepas. Kita melalui pandemi, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan usaha, banyak yang kehilangan puncak pendapatan. Tetapi di sini dia mengatakan Allah Immanuel. Allah Immanuel artinya Allah beserta dengan kita. Di tengah situasi pergumulan seperti ini, Sang Juru Selamat yaitu Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Pertanyaan mendasar bagi kita tentunya, apakah Natal bagi kita saat ini? Membawa Immanuel, membawa arti Allah beserta dengan kita. Apakah di dalam keadaan menghadapi situasi kehilangan pekerjaan, mengalami kesusahan, apalagi dengan orang-orang lain yang mengalami bencana seperti banjir, tanah runtuh, ataupun bermacam-macam lagi keadaan pada saat ini yang terlibat dengan keadaan itu, apakah kita masih mengatakan Allah Immanuel, Allah beserta kita? Pernyataan Allah ataupun kehadiran Tuhan Allah dalam kehidupan umatnya di zaman perjanjian lama antara lain ditandai dengan tiang api, ditandai dengan tiang awan. Pada waktu mereka berjalan pada waktu malam, tiang api ada di hadapan mereka, menuntun mereka, memberikan terang bagi mereka supaya mereka dapat berjalan pada waktu malam dalam keadaan yang gelap. Dan pada waktu siang, di mana terik matahari memancar dengan kuat, sehingga kalau tidak ada penyertaan Allah, mana mungkin mereka dapat berjalan, mana mungkin mereka mampu untuk menyeberangi ataupun melalui padang gurun itu. Tetapi karena Allah menyertai mereka, pada siang hari tiang awan menutupi mereka supaya dilindungi, supaya mereka tidak terkena dengan terik matahari.
penyertaan Allah ataupun kehadiran Allah di tengah kehidupan umat manusia yang penuh dengan dosa. Ini memuncak melalui kehadiran ataupun kelahiran Kristus Sang Penebus, yaitu tanggal yang hari ini kita sambut, yaitu Natal, kelahiran Yesus Kristus. Jadi Natal adalah merupakan berita yang luar biasa bagi kita semua, bagi yang kehilangan pekerjaan, bagi yang mengalami kesulitan, bagi yang mereka yang terlibat dengan bencana alam, bagi mereka yang putus asa, bagi mereka yang mengalami kekhawatiran. Ketahuilah, Dia adalah Sang Immanuel. Allah sangat mengasihi kita sehingga Dia datang ke dunia menjelma menjadi manusia. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Selanjutnya di dalam ayat 14 dikatakan, Firman itu telah menjadi manusia dan ada di antara kita. Mengapa Allah mau menjadi manusia? Jawabannya ialah hanya dengan cara demikian Allah dapat menyelamatkan manusia. Hanya dengan cara menjadi manusia, merasakan suka duka, merasakan derita manusia, maka Allah dapat menyelamatkan manusia, dan semua itu karena didorong oleh kasih dan kemurahan Tuhan. Jadi nyata Natal di masa saat ini, di masa di mana kita melalui satu keadaan yang sukar, tentu sekali akan kita merasakan ataupun di mana pada hari ini kita dapat mengetahui bahwa Immanuel yang berarti Allah menyertai kita, memberi pesan kepada kita bahwa di dalam keadaan apa sekalipun Allah tidak pernah meninggalkan kita, karena Dia adalah Immanuel, Allah berserta kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, bagaimana kita dapat merasakan dan yakin bahwa Allah Immanuel sentiasa menyertai kita, seperti Yusuf dan Maria. Kita harus tunduk, kita harus taat, kita harus setia melakukan perintah Tuhan. Bagaimana kehidupan kita saat ini? Adakah kita tunduk kepada Tuhan? Apakah kita setia untuk melakukan perintah Tuhan? Ataupun apakah pada waktu Natal ini saja kita datang, tetapi kita bersyukur dalam pembelajaran firman Tuhan sebelum ini kita sudah mengetahui dan sudah ada pertanyaan di dalam diri kita masing-masing. Apa arti Natal bagi kita? Apa arti Natal bagi kita? Kalau kita dapat mengerti bahwa arti Natal ini adalah penyelamatan bagi manusia. Allah datang ke dalam dunia ini menyelamatkan seluruh manusia. Sudah pasti kita semua dapat merasakan Allah dan tidak ada satu orang pun yang merasa kecewa, tidak ada satu orang pun yang meninggalkan Tuhan, tidak ada satu orang pun yang kecewa, walaupun kehilangan pekerjaan, walaupun melalui kedukaan, walaupun melalui penderitaan sementara, tetapi kita percaya Tuhan Immanuel. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bila kita setia, bila kita taat kepada Tuhan, Dia akan bersama dengan kita dimanapun kita, bukan pada waktu Natal ini, tetapi sepanjang tahun, sepanjang bulan,
sepanjang tahun, bahkan seumur hidup kita, selagi kita setia, selagi kita rukun, selagi kita menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kita, Dia adalah Allah Immanuel. Ada amin? Amin. Katakan di sebelah kamu, Allah Immanuel. Allah Immanuel. Pada waktu, jangan pada waktu kita gembira. Jangan Immanuel pada waktu kita menerima apa yang kita harapkan. Jangan Immanuel pada waktu kita melalui kegembiraan. Tetapi dan juga jangan Immanuel pada akhir tahun ini saja. Tetapi Allah Immanuel sepanjang masa. Mari kita datang kepada Tuhan bersama. Rasakan di dalam diri kita. Selama ini di dalam keadaan kamu yang di dalam pergumulan, yang di dalam kekhawatiran, yang di dalam kekurangan, yang kehilangan pekerjaan, yang melalui kekecewaan karena sesuatu perkara, apakah masih lagi merasakan Allah Immanuel? Mari kita lihat Tuhan, minta pemain musik sebentar tadi dan minta. Mari kita datang kepada Tuhan. Immanuel.